Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sibloni Luaha dengan NIM 21232105 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya mau mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Upaya Menghadapi dan Melindungi Diri dari Perundungan. Perlu kita memahami, mengatasi, dan mencegah perundungan. Perlu kita ketahui definisi dari perundungan. Perundungan artinya tindakan agresif berulang yang disengaja oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau menimbulkan ketakutan pada orang lain. Bentuk perundungan itu ada perundungan fisik, verbal, agresi relation, cyber atau online bullying, seksual, berprasangka, atau rasis. Dampak perundungan pada korban itu pada fisik akan terjadinya stres kronis, cedera, sakit, dan memicu masalah kesehatan lainnya. Dampak pada psikolog, korban akan kehilangan kepercayaan diri, akan mengalami depresi, kecemasan, gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Korban akan mengalami isolasi sosial, akan kesulitan menjalin hubungan dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Akan berdampak juga pada akademis. Korban akan mengalami penurunan prestasi dalam sekolah, akademis, akan absensi yang makin tinggi. Korban akan mengalami penurunan minat terhadap pendidikan. Perlu kita mengenali tanda-tanda pada korban perundungan. Tanda pada fisik: munculnya memar, luka, dan goresan. Korban akan mengalami pakaiannya sering sobek, barangnya sering hilang. Korban akan kehilangan nafsu makan, sangat sulit untuk tidur, sering mengeluh sakit kepala, sakit perut. Kemudian ada juga beberapa tanda bullying, perundungan di sekolah, yaitu siswa akan tidak ingin masuk sekolah. Siswa selalu ingin dekat dengan guru saat istirahat. Siswa mulai duduk sendirian. Dia mengalami kesulitan bertanya dan menjawab di saat sesi tanya jawab di dalam kelas. Korban akan jarang mengerjakan PR. Dia akan berhenti untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian ada juga beberapa tanda bullying di pertemanan. Dia akan sering dikucilkan di saat istirahat makan siang. Akan kehilangan kontak dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian ada juga tanda perundungan di dalam lainnya. ID itu seperti sering merasa cemas, tiba-tiba dia menghapus akun sosial medianya, suka marah, frustasi, cemas, dan depresi. Nah, bagaimana upaya korban menghadapi perundungan tersebut? Pertama, korban harus bertindak tegas tapi tidak agresif. Korban harus berani mengatakan tidak dengan tegas. Harus menunjukkan prestasi. Jalin pertemanan dengan banyak orang. Korban harus menunjukkan rasa percaya diri. Harus tumbuhkan rasa percaya diri. Harus menghindari memberikan respon emosional yang diinginkan oleh pelaku perundungan. Jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. Jangan menunjukkan sikap takut ataupun sedih. Kemudian korban harus mencari dukungan seperti berbicara dengan teman, keluarga, atau konselor. Harus mendekati seorang mentor atau orang dewasa yang dapat dipercaya. Korban harus menghindari situasi-situasi berisiko. Harus menghindari tempat-tempat atau situasi yang rawan terjadinya perundungan. Harus berusaha untuk tidak sendirian di tempat-tempat umum. Korban harus melindungi diri dari perundungan cyber juga. Caranya, jaga kerahasiaan data pribadi. Jangan bagikan informasi pribadi di sosial media. Kalau bisa,
korban harus perlu untuk melaporkan pelaku di platform media sosialnya, blokir, dan laporkan juga perundungan kepada admin platform atau pemilik otoritas. Korban juga perlu membuat dokumentasi dengan cara screenshot percakapan agar bisa dapat bukti gitu, saat melaporkan. Kemudian kita dari teman-teman, keluarga, dan juga harus ikut berpartisipasi juga kepada korban dengan cara kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita harus mendengarkan tanpa menghakimi, karena dia kan udah korban, masa kita hakimi lagi. Kita harus memberikan dukungan emosional yang praktis ya. Kemudian harus ikut serta dalam kampanye anti perundungan. Kita harus bekerja sama dengan sekolah atau lembaga untuk melaporkan insiden dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mencegah perundungan. Kemudian ada juga beberapa upaya yang harus dilakukan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan kebijakan anti perundungan. Sekolah harus menegakkan kebijakan nol toleransi untuk kepada para pelaku perundungan. Harus memberikan kebijakan juga, itu berupa pendidikan dan pelatihan bagi staf dan siswa tentang bagaimana mengenali dan melaporkan perundungan. Harus mengadakan kegiatan anti perundungan, membuat kebijakan terkait aksi perundungan. Kemudian sekolah juga harus perlu membuat program dukungan. Itu sekolah harus menyediakan konseling dan kelompok dukungan-dukungan bagi siswa yang terkena dampak perundungan. Sekolah juga harus memastikan bahwa jalur komunikasi harus terbuka, yang benar-benar terbuka untuk pelapor kasus atau korban yang melaporkan. Nah, dari upaya kita untuk menghadapi perundungan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus waspada dan kooperatif. Ya. Kita harus mengenali tanda-tanda dan jenis perundungan. Kemudian harus proaktif untuk melindungi diri dan orang lain. Kita harus mendukung korban melalui tindakan nyata dan harus positif. Baik, terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau yang ingin kita diskusikan, silakan ditulis dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye bye.